Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto diketahui memiliki harta kekayaan 2,04 triliun rupiah berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per 31 Maret 2023. Sejumlah gurita bisnis dia dan adiknya pun terungkap. Sebelum aktif berpolitik, Prabowo sempat menjadi perwakilan kelompok bisnis adiknya, Tirtamas atau Komeksindo, saat berada di Amman, Yordania. Dari sana juga dia berupaya mempersiapkan bisnis tambang, pengolahan kertas, dan penggalian sumber-sumber energi. Barulah pada 2001, Prabowo dan rekannya mendirikan Nusantara Energi. Perusahaan inilah yang kemudian menjadi mesin pendulang kekayaan bagi Prabowo. Awalnya, bisnisnya bergerak di industri kertas yang sempat dimiliki Bob Hasan bernama PT Kiani Kertas yang berada di Berau, Kalimantan Timur. Perusahaan ini menggandeng Luhut Binsar Panjaitan menduduki kursi komisaris utama. Sayang, perusahaan ini dianggap perusahaan yang tidak sehat dan tidak begitu sukses. Prabowo juga sempat bermain di bisnis minyak kelapa sawit melalui PT Tidar Kerinci Agung, bidang perikanan lewat PT Jaladri Nusantara, dan sektor migas melalui PT Nusantara Energi. Seluruh bisnis itu berada di bawah naungan Nusantara Group yang ternyata membawahi 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Selama menjalani bisnis, Prabowo menaruh kepercayaan besar kepada rekan politik dan keluarganya. Inilah yang menjadi kunci dari bisnis Prabowo. Beralih ke informasi populer lainnya, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Melbourne, Australia, Selasa 5 Maret. Dalam pertemuan tersebut terdapat 4 poin utama yang dibahas, salah satunya mengenai nikel. Kedua negara telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding tentang kolaborasi kendaraan listrik. MOU diharapkan dapat realisasi melalui pembentukan Joint Steering Committee dan penyusunan work plan. Khusus terkait nikel, Jokowi juga mendorong kedua negara dapat lebih mengedepankan kolaborasi daripada kompetisi. Jokowi mengatakan pertemuan ini dilakukan untuk memperkuat komitmen kedua negara dan kerjasama strategis di kawasan Indo-Pasifik. Terlebih hubungan diplomatik antara kedua negara sudah berlangsung selama 75 tahun. Kini kita beralih ke perkembangan dari mancanegara. Negosiasi selama 3 hari dengan Hamas mengenai gencatan senjata di Gaza dilaporkan gagal mencapai terobosan. Ini terjadi kurang dari seminggu sebelum dimulainya bulan suci Ramadan, batas waktu informal untuk mencapai kesepakatan. Laporan Al Jazeera pada Selasa 5 Maret mengungkap putaran terakhir perundingan di Kairo, Mesir berakhir dan berhenti serta tidak jelas apa yang akan terjadi selanjutnya. Israel disebut mengatakan mereka menunggu tanggapan Hamas, sementara Hamas mengatakan mereka menunggu tanggapan Israel. Adapun mediator yang berada di tengah-tengah berusaha menjembatani kesenjangan ini dengan mencoba menemukan solusi antara kedua belah pihak. Namun tampaknya ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Selama berminggu-minggu, Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir telah mencoba menengahi kesepakatan di mana Hamas akan membebaskan tawanan Israel sebagai imbalan atas gencatan senjata selama 6 minggu, pembebasan beberapa tahanan Palestina, dan lebih banyak bantuan ke Gaza. Sementara Hamas sendiri telah menolak untuk melepaskan sekitar 100 sandera yang disandranya dan sekitar 30 sandera lainnya, kecuali Israel mengakhiri serangannya, serta menarik diri dari Gaza dan melepaskan sejumlah besar tahanan Palestina, termasuk para pejuang yang menjalani hukuman seumur hidup. Perang Hamas-Israel masih berbuntut panjang. Starbucks di Timur Tengah lakukan PHK terhadap 2.000 pegawai imbas aksi boikot produk Israel. Al-Shaya Group yang memegang hak waralaba atas Starbucks mengakui PHK tersebut, dan PHK bahkan tidak hanya dilakukan di Timur Tengah tapi juga di Afrika Utara. Pada Oktober 2023, Starbucks menggugat Workers United yang telah mengorganisir pekerja di setidaknya 370 toko Starbucks di Amerika Serikat untuk menyuarakan dukungan kepada Palestina di media sosial. Di tengah aksi boikot, pendapatan Starbucks periode Oktober hingga Desember 2023 justru naik 8% menjadi 9,43 miliar dolar Amerika. Capaian ini lebih rendah dari perkiraan analis, yakni 9,6 miliar dolar Amerika. Diduga hal ini disebabkan oleh aksi boikot para aktivis.